Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Kamis 29 September 2022, dengan tema Menanti Jawaban Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami akan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang dimaksud di dalam firman-Mu, sekaligus kami juga dimampukan untuk melakukannya di tengah kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Habakuk pasal 1 ayat 1-4 dan dilanjutkan Habakuk pasal 2 ayat 1-4. Habakuk pasal 1 ayat 1-4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Pasal 2 ayat 1-4. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, namun merasa bahwa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Ada juga sebagian yang merasa bahwa doanya begitu lambat dijawab olehnya, sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan cara-cara yang dianggapnya lebih praktis dan cepat. Ada sebagian orang yang ketika menanti jawaban Tuhan, menggunakan tolok ukur waktu secara manusia dan bukan memahami waktu Tuhan yang memang seringkali kita temukan berbeda dari waktunya kita sebagai manusia. Melalui kisah penglihatan Habakuk, sebetulnya kita dapat belajar untuk hidup sebagai orang beriman yang mampu menanti jawaban Tuhan di tengah kehidupan kita. Bacaan pada hari ini diawali dengan pernyataan ungkapan ilahi yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa Habakuk merespons apa yang dirasakannya dalam penglihatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Firman yang diberitakan kepada Habakuk direspons dengan berbagai pertanyaan oleh Habakuk. Bagi Habakuk, penglihatan itu begitu berat karena berisi tentang kekacauan hidup manusia. Penglihatan ini berlaku bagi Habakuk yang akan menjalankan tugas kenabiannya. Ia melihat konteks kehidupan orang-orang Israel yang berlaku tidak adil dan menekan orang lain. Dengan demikian umat Israel telah menjadi pelaku atas penindasan bagi sesamanya. Habakuk merasa bahwa Allah berdiam diri dan tidak bertindak. Sikap diam yang dirasakan oleh Habakuk sungguh membuat risau hatinya. Habakuk tidak sabar dengan sikap Allah. Sekalipun di sisi lain, Habakuk percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang berkuasa, yang tidak tahan melihat kejahatan dan kekerasan. Habakuk sangat merindukan campur tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan keadilannya. Pertanyaan Habakuk kemudian dijawab melalui pasal yang kedua. Kata mengintai menunjukkan kepada kita bahwa Habakuk ingin mencari tahu sendiri
tentang cara Tuhan menjawab persoalan yang ada. Akan tetapi ketika Habakuk ingin mengintai apa yang dilakukan oleh Tuhan, ternyata Tuhan memberi jawab kepada Habakuk untuk dapat menuliskan penglihatan itu dan diukirkan pada loh sehingga orang dapat membacanya dengan jelas. Sikap ini menunjukkan sikap manusia yang terkadang tidak sabar dan ingin memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Habakuk menjadi paham bahwa penglihatan yang sudah ia alami akan mendapatkan jawaban pada waktunya. Jawaban Tuhan bukan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan Habakuk, namun sesuai dengan penggenapan dari Tuhan. Jawaban Tuhan adalah jawaban yang pasti akan terjadi, sekalipun tampak lama namun perlu kesabaran dalam menanti karena jawaban dari Tuhan pasti datang dan tidak akan ditunda. Penjelasan ini ingin memberikan pesan kepada Habakuk agar ia menanti jawaban dari Tuhan dengan sikap yang taat, selalu lurus hatinya kepada Tuhan. Dari sinilah Habakuk mengawali perjalanan tugas panggilan kenabiannya. Ia dipanggil untuk hidup berdasarkan iman, yaitu menanti dengan sabar dan merespons dengan penuh percaya saat Allah bertindak. Mari kita merenungkannya. Belajar untuk memahami karya pelayanan Allah melalui Habakuk, kita meyakini bahwa kehidupan kita sebagai orang beriman akan selalu diwarnai dengan penantian jawaban dari Tuhan. Proses menanti atau menunggu realisasi jawaban dari Tuhan bukan dilakukan dengan paksaan, akan tetapi kita diajaknya untuk semakin hidup oleh rasa percaya kita kepada setiap karya rencananya. Orang-orang yang terus percaya bahwa doa, harapan, kesulitan, dan penantian solusi akan diberi jawab pada waktunya Tuhan telah membuktikan bahwa iman bisa bertumbuh dan berbuah di tengah situasi yang tidak mudah. Kemampuan untuk selalu percaya kepada Tuhan akan semakin bertumbuh seiring kita juga mengarahkan hidup dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita berkomitmen. Pada hari ini saya tidak lagi meragukan cara, proses, waktu, dan hasil yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan saya, dan terus setia mendoakannya dengan penuh ketulusan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah kami menjadi pribadi yang semakin sabar ketika kami menanti jawaban dari-Mu, sekaligus terus percaya akan cara, proses, waktu, dan hasil yang Engkau sudah rancangkan bagi kami. Kami percaya itu semua yang terbaik. Tuhan jaga dan sertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.